Sotis, welcome back to our YouTube channel. Hari ini kita akan podcast di Pojok Sehat Puskesmas Karangawen 1 dengan saya, hostnya Kelvina, dan narasumber kita yang hari ini cantik banget, Bu Bidan kita. Biasanya kan kita Bu Dokter nih, hari ini kita kedatangan Bu Bidan. Bu Bidan siapa Bu? Monggo perkenalan. Kenalkan, nama saya Bidan Yuliana Naomi. Saya sebagai koordinator imunisasi di Puskesmas Karangawen 1 yang kesehariannya di Ponet Puskesmas Karangawen 1. Selamat datang di podcast kita ya Bu. Kita baru pertama kali nih di podcast ini. Nah, hari ini sudah memasuki di bulan Agustus, yang dimana bulan Agustus itu salah satu bulan yang sangat meriah. Contohnya, kita akan menghadapi kemerdekaan RI di tanggal 17 nanti. Terus ada juga lomba-lomba kemerdekaan. Nah, salah satunya juga ada kegiatan yang sangat besar di Puskesmas Karangawen 1, yaitu BIAS. Bersama koordinator BIAS-nya sendiri, apa sih BIAS itu Bu? BIAS kepanjangan dari Bulan Imunisasi Anak Sekolah, yaitu kita memberikan imunisasi lanjutan kepada anak-anak di usia sekolah, baik itu SD maupun MI. Oh, berarti kepanjangan BIAS itu Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Betul. Nah, untuk tujuannya sendiri itu apa aja, Bu? Tujuannya itu adalah memberikan kekebalan terhadap anak-anak sekolah itu terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Lalu untuk sasarannya, sasaran BIAS itu kan untuk anak sekolah. Ya. Mungkin bisa dijelaskan di kelas berapa aja, usia berapa aja, seperti itu. Sasarannya itu adalah anak-anak kelas 1 SD maupun MI, itu bisa diberikan dengan imunisasi MR. Kemudian kelas 2 itu nanti kita akan memberikan imunisasi TD. Kemudian untuk anak-anak kelas 5 itu imunisasi TD yang kedua dan HPV yang pertama. Kemudian untuk anak yang kelas 6 sendiri, kalau kelas 6 ini khusus cewek, itu kita akan memberikan imunisasi HPV dosis yang kedua. Wah, kalau kita ngobrolin imunisasi, kata-katanya sangat-sangat susah ya untuk bagi penonton kita. Nah, untuk sasarannya kan banyak ya Bu. Lalu jenis-jenis imunisasinya juga banyak. Bisa dijelaskan Bu untuk jenis imunisasi tersebut itu seperti apa dan fungsinya untuk apa? Oke, kalau tadi kelas 1 kan MR ya, itu untuk mencegah penyakit campak rubella. MR sendiri adalah campak meles rubella, itu mencegah penyakit campak rubella, atau kita sering menyebutnya kayak dabagen, kayak bintik-bintik merah di tubuh. Kemudian anak kelas 1 juga akan mendapatkan imunisasi DT, difteri tetanus, itu untuk mencegah penyakit difteri, penyakit tetanus. Kemudian untuk anak kelas 2 itu kita memberikan imunisasi TD. Itu TD yang pertama, itu singkatan dari tetanus difteri, itu juga mencegah penyakit tetanus dan difteri juga. Kemudian untuk anak kelas 5 itu yang TD kedua itu diberikan cewek cowok. Kemudian untuk kelas 5 yang cewek itu kita memberikan HPV atau istilahnya human papillomavirus untuk mencegah penyakit kanker serviks. Kemudian untuk anak kelas 6 itu kita memberikan imunisasi HPV dosis yang kedua. Dengan lupa itu diberikan untuk siswi atau cewek-cewek yang kelas 6. Wah, semakin rumit ya. Kita mendengarkan penjelasan dari Bu Bidan. Lah, lalu untuk urutan imunisasinya itu diberikan serentak di hari tersebut atau ada rentang waktu tersendiri? Oke. Untuk BIAS sendiri ini kita bagi 2 tahap ya. Tahap yang pertama kita lakukan di bulan Agustus, kemudian tahap yang kedua dilaksanakan di bulan November. Untuk tahap yang pertama di bulan Agustus itu kita akan memberikan imunisasi MR terlebih dahulu bagi siswa-siswi kelas 1 SD MI, SDMI ya, itu pemberiannya. Kemudian untuk kelas 5 kita akan memberikan imunisasi TD, yaitu TD yang pertama. Kemudian untuk kelas 6 kita akan memberikan imunisasi HPV dosis yang kedua, karena
dosis yang pertama sudah kita berikan di tahun yang lalu waktu anak itu kelas 5 yang cewek. Itu dosis yang pertama. Jadi tahun ini anak kelas 6 dosisnya yang diberikan dosis yang kedua. Jadi kalau sudah mendapat 2 dosis, anak itu sudah istilahnya sudah lulus, sudah lengkap imunisasi HPV-nya. Jadi kemungkinan akan terkena penyakit kanker serviks itu sangat kecil sekali karena dia sudah lengkap imunisasinya. Berarti yang membedakan dari vaksin-vaksin tersebut yaitu HPV dan yang lain. Kalau HPV itu untuk putri, khususnya untuk putri, tidak untuk putra ya. Ya. Untuk selanjutnya tadi kan saya baru tahap yang pertama ya. Oh iya, yang bulan November. Ya. Untuk bias yang tahap yang kedua itu kita lakukan di bulan November. Itu nanti diberikan kepada anak kelas 1. Anak kelas 1 itu nanti 2 kali ya imunisasinya. Yang pertama MR, yang kedua adalah DT, difteri tetanus, untuk mencegah penyakit difteri dan tetanus. Itu diberikan di kelas 1. Kemudian kita memberikan imunisasi lagi yang di kelas 2. Itu namanya TD, itu TD dosis pertama. Kemudian imunisasi selanjutnya diberikan di kelas 5, itu kita memberikan HPV yang pertama. Itu jadi 2 tahap di bulan Agustus yang pertama dan di bulan November nanti. Betul. Nah, Bu, kalau misalkan siswanya itu mendapatkan imunisasi, ada syarat-syarat tertentunya enggak, Bu? Untuk anak-anak diberikan imunisasi harus ada syarat tertentu, yaitu adalah anak itu harus sehat. Jadi sebelum kita memberikan imunisasi, kita akan melakukan screening terlebih dahulu, yaitu untuk memeriksa keadaan kesehatan anak-anak sekolah yang akan kita imunisasi. Jadi nanti dilihat ada demam apa tidak, ada batuk pilek yang berat apa tidak, kemudian ada penyakit kayak autoimun apa tidak, karena itu adalah merupakan istilahnya kontraindikasi pemberian imunisasi. Setelah kita tahu siswa yang tidak mendapatkan vaksin itu karena mungkin kondisinya tidak sehat, lalu yang siswa mendapatkan vaksin itu pasti ada efek sampingnya ya, Bu? Efek sampingnya itu apa aja? Efek samping dari imunisasi itu biasanya demam, kemudian bisa mual, muntah, kemudian rasa nyeri yang di bekas suntikannya. Kalau rendah bisa juga timbul pembengkakan di daerah suntikan. Kemudian yang berat itu kadang bisa timbul sampai pingsan, seperti itu. Nah, kalau dari petugas kesehatan sendiri untuk menangani efek samping tersebut bagaimana? Untuk penanganan efek samping, untuk meminimalkan ya, kita setiap selesai pelaksanaan bias itu kita memberikan anak-anak itu 1 tablet paracetamol untuk mencegah biar anak tidak demam, kemudian mengurangi rasa nyeri. Kemudian kalau ada pembengkakan di daerah bekas suntikan, kita menganjurkan anak-anak untuk diberikan kompres air dingin biar pembengkakannya itu bisa hilang. Gitu. Efeknya itu langsung timbul saat itu juga atau menunggu berhari-hari atau seperti apa? Efek samping itu tergantung dari kondisi anak ya, daya tahan tubuh anak. Kadang bisa langsung, kemudian berapa hari kemudian bisa timbul. Jadi waktu kita memberikan imunisasi atau bias ya, selesai pelaksanaan kita tidak langsung pulang, maka untuk mengantisipasi dari KIPI istilahnya ya. KIPI itu apa, Bu? KIPI adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Itu terjadi bisa saat itu atau beberapa hari kemudian. Jadi waktu kita pelaksanaan bias, kita tidak boleh langsung meninggalkan tempat. Kita akan menunggu dulu anak-anak di situ minimal setengah jam untuk mengevaluasi atau mengawasi adakah KIPI atau tidak, seperti itu. Berarti petugas kesehatannya standby setengah jam di sekolah ya, Bu? Minimal. Nah, kalau untuk siswa yang misalkan hari itu juga sakit atau dia belum bisa berangkat, ada enggak, Bu, mungkin
pengulangan lagi atau dilakukan seperti apa? Oke. Untuk anak-anak yang saat itu tidak berangkat sekolah, kemungkin sakit atau sesuatu hal tidak bisa diberikan, jadi kita akan melakukan sweeping. Oh, ada bahasa keren lagi, sweeping. Apa itu sweeping, Bu? Sweeping itu kita akan melakukan pemberian imunisasi kembali kepada anak-anak yang tadi tertunda imunisasinya karena sakit. Kita tetap akan memberikan imunisasi di lain hari kalau anak itu sudah kondisi sehat, seperti itu. Nah, kalau untuk sweeping sendiri itu dilakukan serentak, terjadwal, atau memang siswanya yang datang ke puskesmas atau seperti apa? Untuk sweeping nanti kita akan melakukan penjadwalan, tetap kita jadwal sweeping. Kenapa harus dijadwal? Itu berhubungan dengan efisienan penggunaan vaksin, biar istilahnya tidak mubazir ya, karena kan itu harus diberikan beberapa anak, tidak boleh 1-2 anak, tidak boleh. Jadi nanti kita menjadwalkan, kita melihat beberapa jumlah anak yang akan kita sweeping. Nanti kalau memang di sekolah itu anaknya yang belum diimunisasi itu banyak, kita akan melakukan kunjungan ke sekolah. Oh, berarti dilakukan imunisasi ulang ya, namanya sweeping. Iya. Ke sekolah tersebut. Betul. Nah, Bu, kalau syaratnya kan selain harus sehat, itu apa lagi, Bu? Ya, intinya kita memberikan imunisasi itu kondisi anak harus sehat. Kalau sakit jangan diberikan, ditunda dulu. Nah, persyaratannya tadi kan harus sehat. Betul. Nah, kalau untuk siswa yang sehat tapi dia pada hari itu tidak sarapan, mungkin itu bagaimana, Bu? Kalau dia sehat belum sarapan, ya itu nanti bisa menimbulkan sesuatu hal atau efek samping kemungkinan ya. Jadi anak itu harus sarapan terlebih dahulu sebelum kita memberikan imunisasi. Kalau misalnya ada yang belum sarapan, kita haruskan untuk sarapan terlebih dahulu. Berarti ini perlu digarisbawahi, penting buat ibu-ibu yang ada di rumah, mungkin adik-adik yang nonton podcast ini. Berarti sebelum dilakukan imunisasi harus sehat dulu kondisinya. Betul. Fisiknya harus kuat, harus sarapan dulu pagi. Nah, banyakin minum air putih biar meminimalisir efek samping. Iya, betul sekali. Oke Sobat Healthies, kesimpulan podcast kita hari ini yaitu ikuti bias di bulan Agustus dan November sesuai jadwal yang telah dijadwalkan oleh Puskesmas Karangawen 1 di sekolah masing-masing. Jangan lupa sebelum melaksanakan bias yaitu sehat dan sarapan dulu. Jangan lupa bias ya adik-adik. Ayo ayah bunda, mari kita Sukseskan bias!